Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu konsep yang cukup populer dalam proses pengembangan aplikasi atau pengembangan perangkat lunak. Apalagi kalau bukan Solid Principle. Prinsip ini dapat ngebantu teman-teman ngebuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas, di mana produknya nanti sangat mudah untuk dikelola gitu ya, untuk dikembangkan, dites, dan tentunya memiliki fleksibilitas yang tinggi apabila nanti terjadi penambahan fitur maupun terjadi permasalahan seperti bug maupun error. Tentu saja prinsip ini sangat mendukung pengerjaan project ya secara kolaboratif bersama tim. Oke, langsung saja kita mulai dari sejarah singkatnya. Dari mana sih asal-usul si Solid Principle? Oh ya, sebelumnya di sini saya sudah bikinkan sebuah artikel ya di Notion. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Solid Principle pertama kali diperkenalkan oleh Robert Martin, teman-teman, atau biasa dikenal dengan Uncle Bob, dalam artikelnya yang berjudul Design Principle dan Design Pattern yang diterbitkan pada tahun 2000 silam. Meskipun diterbitkan pada masa itu gitu ya, namun konsep ini masih relevan digunakan sampai sekarang. Terbukti banyak developer profesional menggunakan konsep ini dalam mengembangkan aplikasi yang mereka buat. Nah, kalau teman-teman belum tahu seperti apa sih Robert Cecil Martin, ini saya ada fotonya gitu ya. Dia adalah bapak clean code ya yang terkenal, dan beliau juga sudah pernah menulis buku yang berjudul Clean Code. Buku ini sangat saya sarankan buat teman-teman untuk dibaca agar teman-teman lebih paham lagi secara mendalam mengenai konsep-konsep clean code atau clean architecture dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ya, Solid itu sendiri merupakan singkatan dari kelima prinsip, teman-teman. Yang pertama ada Single Responsibility Principle, kemudian ada Open Closed Principle, lalu List of Substitutions, Interface Segregations, dan yang terakhir ada Dependency Inversions. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari si Solid ini sendiri gitu ya? Solid itu memiliki tujuan untuk membuat kode yang dapat dimengerti, ya, dapat dibaca, dan dapat dites oleh banyak developer secara kolaboratif. Jadi nggak hanya kode kita itu terstruktur gitu ya, tapi mudah dibaca oleh developer lain dan support testing gitu ya. Entah itu automated testing seperti unit testing, integration testing, atau testing-testing yang lainnya yang bertujuan untuk ngebikin aplikasi kita terhindar dari problem-problem seperti bug maupun error. Lanjut, kita akan bahas prinsip yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Teman-teman bisa cek aja ya di sini gitu ya. Singkatnya, Single Responsibility Principle itu adalah mengatakan bahwa kelas atau entitas atau objek seharusnya hanya memiliki satu tanggung jawab atau fungsionalitas utama, tidak lebih gitu ya. Jadi fokus pada satu tujuan dan tidak menggabungkan fungsionalitas lain yang tidak relevan. Jadi hal ini akan membantu teman-teman lebih fokus dan membantu memisahkan perhatian gitu ya, dan memudahkan pemeliharaan perubahan serta pemahaman terhadap kode jadi lebih terarah. Nah, di sini saya ada contohnya gitu ya. Ini misal ada sebuah kelas order dengan dua function. Yang pertama ada calculate total price dan print invoice. Oke, menurut teman-teman, apakah kelas ini sudah mematuhi konsep Single Responsibility Principle? Jawabannya adalah belum, teman-teman. Karena di kelas order dia menerapkan dua fungsi yang berbeda, teman-teman. Yang pertama, fungsi untuk melakukan kalkulasi atau menghitung total harga pesanan, sedangkan kelas yang kedua untuk mencetak faktur pesanan. Dua function ini jelas-jelas berbeda ya, berbeda fungsinya. Kecuali kalau di kelas ini ada perhitungan untuk mengkalkulasi tax misalnya yang berhubungan dengan pesanan. Nah, itu nggak masalah. Namun di sini digunakan untuk mencetak invoice, benar-benar berbeda. Jadi solusinya adalah teman-teman harus memisahkan ke dalam kelas yang berbeda.
yaitu ada kelas order dan ada kelas invoice printer. Jadi benar-benar kode teman-teman dipisah sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang pasti memiliki satu tanggung jawab utama. Oke? Oke, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu ada konsep open close principle. Apa ini open close? Terbuka tertutup? Tentu saja tidak. Di dalam konsep ini menyatakan bahwa entitas perangkat lunak ya, bisa kelas, modul, ataupun function ya, atau dan lain-lain, harus terbuka untuk perluasan atau extensions, tapi tertutup untuk modifikasi. Jadi apa yang dibuka atau yang ditutup? Artinya di sini teman-teman dapat menambahkan fungsionalitas baru ke dalam sebuah entitas tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Maksudnya adalah di sini teman-teman harus bisa menambahkan fitur baru secara fleksibel tanpa harus mengubah konfigurasi pada fitur sebelumnya. Nah, sebenarnya prinsip ini sangat erat kaitannya dengan inheritance dan juga polymorphism, teman-teman. Memang untuk solid principle ini teman-teman diwajibkan untuk memahami OOP terlebih dahulu, yaitu Object Oriented Programming, karena banyak penerapannya nanti di dalam prinsip-prinsip di solid. Oke, di sini saya punya contoh ada sebuah kelas bernama payment. Di sini adalah abstract class, yaitu sebuah kelas kontrak atau kelas kesepakatan, di mana kelas-kelas lain nanti yang mengimplementasikan kelas payment harus menerapkan function ini juga, atau biasa disebut dengan implementasi konkret gitu ya. Seperti di sini gitu ya, ada kelas credit card payment ya, fitur pembayaran melalui credit card ya yang mengimplementasikan payment. Kemudian ada kelas PayPal payment, kemudian ada juga bank transfer payment yang ketiga-tiganya ini mengimplementasikan kelas abstrak atau kelas kontrak ya, kelas payment. Di mana ketiga kelas ini ya mengimplementasikan function proses payment sesuai dengan kontrak kelasnya, yaitu kontrak kelas payment. Lalu sekarang pertanyaannya adalah di mana letak prinsip open close-nya? Terbuka untuk perluasan atau fitur baru, tapi tertutup untuk modifikasi fitur yang ada sebelumnya. Yang pertama adalah sebuah entitas harus bisa diperluas. Diperluas di sini adalah teman-teman ketika ingin menambahkan fitur pembayaran baru, misalnya ingin menambahkan pay owner payment atau debit card payment gitu ya, misalnya teman-teman tinggal menambahkan kelas baru ya, mirip seperti ini gitu ya. Tinggal namanya berubah jadi pay owner payments. Dengan di dalamnya sama-sama mengimplementasikan proses payment. Sudah, itu aja. Teman-teman tinggal tambahin kelas baru tanpa merubah atau memodifikasi kelas yang ada sebelumnya. Teman-teman tidak perlu lagi merubah kelas yang mengimplementasikan atau sebagai kelas high levelnya yang menggunakan fitur pembayaran. Fokusnya di sini teman-teman tinggal nambahin aja kelas-kelas baru gitu ya, sebagai perluasan atau sebagai penambahan fitur. Tinggal nambahinnya di bagian implementasinya aja. Tidak perlu merubah kelas utama sebagai high level atau bisa disebut sebagai kelas yang udah diterapkan pada fitur sebelumnya. Oke, semoga teman-teman memahami gitu ya. Kita lanjut ke prinsip berikutnya, yaitu ada yang disebut dengan Liskov substitutions. Apa sih prinsip ini gitu ya? Prinsip ini menyatakan bahwa objek dari kelas turunan harus dapat digunakan sebagai pengganti objek dari kelas induknya. Artinya apa? Artinya adalah kelas induknya nanti bisa digantikan atau diinisialisasikan menggunakan kelas turunannya, teman-teman. Ya, prinsip ini sebenarnya benar-benar menerapkan konsep polymorphism atau perubahan banyak bentuk pada konsep OOP. Oke, kita lihat di contoh di sini, teman-teman. Saya punya kelas kontrak ya atau kelas interface dengan nama shape yang memiliki function area. Kemudian saya punya kelas lain yang mengimplementasikan kontraknya, yaitu kelas shape. Yang pertama ada kelas rectangle, kemudian ada kelas circle ya. Kemudian ketika teman-teman ingin menggunakan di dalam function calculate total area, di sini dimasukkan sebuah parameter shape misalnya gitu ya dalam bentuk list.
Namun ketika teman-teman lihat di sini di function main ya, dia memasukkan listnya berupa kelas rectangle dan kelas circle. Ya, meskipun di sini class shape ya, di sini list shape, tapi yang dimasukkan atau yang dipanggil di dalam function main adalah kelas anaknya. Ini ya. Yang dimana list ini dimasukkan ke dalam variable shape, kemudian shape ini dimasukkan ke dalam parameter calculate total area. Yang pada intinya adalah meskipun di sini yang diinisialisasikan adalah kelas parent-nya, tapi kita bisa mengganti atau memasukkan di sini adalah kelas anak-anaknya. Gitu. Pada intinya adalah list scope substitution ini sangat erat kaitannya dengan polymorphism. Teman-teman bisa pelajari dulu apa sih itu konsep polymorphism pada OOP. Baru teman-teman akan paham mengenai prinsip yang satu ini. Oke. Lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu ada yang namanya interface segregation principle. Sebelumnya teman-teman jangan salah paham dulu. Meskipun di sini ada tulisannya interface, tapi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan UI maupun UX ya. Interface dalam OOP itu benar-benar berbeda. Oke, apa sih konsep interface segregation principle itu? Di sini dikatakan bahwa klien tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan antarmuka atau interface yang tidak relevan bagi mereka. Artinya, kelas yang mengimplementasikan kontrak ya tidak boleh dipaksa mengimplementasikan function atau metode yang tidak ia perlukan. Misalnya di sini kita punya abstract class worker di sini sebagai kelas interface, di mana nanti kelas-kelas yang mengimplementasikan class worker wajib mengimplementasikan juga dua metode ini teman-teman, yaitu method work dan method it. Bayangkan ada kelas orang gitu ya, misal ada kelas orang yang mengimplementasikan kelas worker, berarti dia juga harus mengimplementasikan work dan juga it. Namun pada kenyataannya tidak semua orang pada saat bekerja dia juga makan. Misalnya dia makannya setelah bekerja. Maka kelas ini jadi tidak efektif. Kenapa? Karena orang dipaksa harus makan gitu ya. Solusinya adalah kita harus memisahkan kedua metode ini menjadi kelas interface yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi ada kelas workable dan juga kelas eatable. Jadi nanti misal kalau ada orang yang dia hanya bekerja, dia hanya implement workable aja. Tapi kalau ada orang yang dia itu bekerja tapi di sela-sela pekerjaannya dia juga makan, maka dia boleh mengimplementasikan eatable. Artinya dia mengimplementasikan dua kelas, yaitu workable dan eatable. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk implement itu bisa lebih dari satu kelas. Ya, bisa implement workable dan eatable. Beda dengan extend yang hanya boleh mengextend satu kelas saja. Gitu. Oke. Lanjut kita ke prinsip selanjutnya, yaitu ada yang namanya dependency inversion principle. Nah, konsep ini sangat erat kaitannya dengan dependency injection. Saya sudah bahas juga di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya sertakan di pojokan video ini atau di deskripsi mungkin ya kalau saya nggak lupa. Oke, apa sih prinsip dependency inversion itu? Sebenarnya di sini ada dua poin utama ya. Yang pertama ada modul level tinggi atau kelas paling atas atau kelas tingkat atas, tidak boleh bergantung pada modul level rendah. Keduanya seharusnya bergantung pada abstraksi. Apa sih itu modul level tinggi dan apa sih itu modul level rendah? Untuk memahaminya kita bisa lihat di contoh kode program berikut ini. Saya punya kelas SMS, kemudian saya juga punya kelas email ya sebagai fitur pengiriman pesan. Selanjutnya saya ada kelas message service yang di dalamnya merupakan logika bisnis untuk mengirimkan pesan. Nah, di dalam message service ini tentunya dia membutuhkan beberapa layanan ya, layanan SMS dan juga email. Di send message ini dia memiliki kondisi bahwasanya kalau channelnya itu SMS maka dia akan mengirimkan melalui SMS, tapi kalau channelnya email maka dia akan mengirimkan send email. Dari kode program ini pertanyaannya adalah mana sih yang disebut dengan kelas high level dan kelas low level? Oke, kelas high level adalah kelas message service teman-teman, yaitu kelas yang sebagai business logic
di dalam kode teman-teman. Sedangkan kelas low level adalah kelas yang menyediakan layanan untuk fitur tertentu. Kayak di sini ada SMS dan juga ada email. Kelas high level biasanya membutuhkan atau bergantung terhadap kelas lain untuk menggunakan layanan-layanan yang disediakan. Nah, sekarang pertanyaan lainnya adalah apakah dari kode program ini sudah menerapkan dependency inversions? Jawabannya adalah masih belum, teman-teman. Kenapa? Ya, kalau kita lihat ya tadi, kelas modul level tinggi tidak boleh bergantung pada modul level rendah. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kelas level tinggi yaitu message service masih bergantung secara langsung terhadap kelas level rendah yaitu email dan SMS. Di sini bisa terlihat bahwasannya si message service ya langsung memasukkan si kelas SMS dan juga email ya di dalam konstruktor. Bayangkan kalau teman-teman nanti ada fitur tambahan gitu ya, misal pengiriman melalui push notif, maka teman-teman harus ngebikin kelas baru, kelas push notif, kemudian teman-teman masukkan lagi ke dalam si message service ke dalam konstruktornya. Teman-teman ubah di kode message service-nya lagi. Bayangkan kalau fiturnya bertambah jadi banyak gitu ya, pengirimannya ada yang lainnya ya, banyak banget misal. Jadi teman-teman harus mengubah di kelas message service-nya juga. Artinya ini sangat tidak fleksibel terhadap perubahan. Artinya si message service ini benar-benar bergantung terhadap kelas lainnya. Yang ini yang tidak boleh, teman-teman. Kelas high level tidak boleh terlalu bergantung terhadap kelas low level. Oke. Lalu solusinya gimana? Solusinya adalah lagi-lagi kita akan menerapkan konsep OOP yaitu abstraksi ya. Kita bisa bikin kelas kontrak untuk semua fitur yaitu message sender yang di dalamnya terdapat fungsi send message. Semua fitur nanti yang mengimplementasikan message sender harus membuat implementasi konkret di dalamnya yaitu metode send message. Ini adalah contohnya ya. Di sini ada kelas SMS yang implement message sender harus mengimplementasikan metode send message, begitu pula dengan si email. Nah, nantinya di dalam high level teman-teman tinggal instansiasi atau masukkan ke dalam parameter kelas kontraknya yaitu message sender. Sehingga nanti ketika ada fitur baru, teman-teman tinggal tambahin kelas implementasinya aja. Di sini tambahin kelas push notif misal. Meskipun teman-teman tambahin kelas baru lagi ya, teman-teman tidak perlu lagi mengubah kelas high levelnya. Karena yang dimasukkan di sini adalah kelas kontraknya atau kelas interface, bukan konkret implementasinya. Nah, konsep ini mengarah pada poin yang kedua, teman-teman. Abstraksi tidak boleh bergantung pada detail. Sebaliknya, detail seharusnya bergantung pada abstraksi. Artinya, kelas abstraksi yang ada di sini, teman-teman, kelas yang menerapkan atau menggunakan konsep abstraction di sini tidak perlu tahu detail konkret implementasi dari masing-masing fitur. Kayak di sini ini apa, di sini apa gitu ya. Si kelas ini nggak perlu tahu. Yang kelas high level perlu tahu adalah hanya bagaimana cara mengirimkan pesan. Atau si message service ini hanya perlu tahu bahwasanya kelas message sender memiliki metode send message dengan parameter message untuk mengirimkan pesan. Udah itu aja. Jadi si kelas message service nggak perlu tahu implementasi dari masing-masing fiturnya. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Di sini juga dikatakan bahwasanya message service hanya bergantung pada abstraksi message sender dan ketergantungannya terhadap detail SMS atau email dihindari. Ya, jadi dia berketergantungan hanya pada kontraknya. Prinsip dependency inversion membantu menghasilkan kode yang lebih fleksibel, mudah diuji, dan dapat diubah tanpa harus merusak hubungan ketergantungan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup itu aja. Semoga teman-teman memahami lebih jauh lagi mengenai konsep solid principle. Apabila saya ada salah ya atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng mengenai konsep solid principle yang satu ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini agar saya bisa semangat lagi ngebikin video-video tutorial berikutnya. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.